kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya untuk memberikan keynote speech pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam hormat kepada Pak Gunawan Wicaksono selaku Kaprodi dari Program Studi Terapi Okupasi Program Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia. Lalu salam bangga juga kepada mahasiswa UTUI 2019 yang pada hari ini telah berhasil menyelenggarakan webinar dalam rangkaian dari tugas PK1-nya, di mana PK1 ini memang ditujukan dan diperuntukkan untuk pendalaman terhadap keilmuan-keilmuan OT yang sedang dipelajari oleh mahasiswa, terutama adalah terkait dengan teori dan praktik, gitu. Karena terkadang pada praktiknya itu perlu ada penyesuaian begitu ya, dan aplikasi di lapangan seringkali akan menemui banyak hal yang berbeda yang akan menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi mahasiswa ketika ketemu dengan klien langsung. Dan tentunya kegiatan webinar seperti ini juga menjadi sarana yang baik ya untuk mahasiswa untuk memberikan sarana pengembangan bagi soft skill-nya, terutama adalah team working-nya, kemudian komunikasinya, kemampuan komunikasi dan juga kemampuan public speaking-nya. Di mana soft skill ini nanti akan menjadi bekal yang sangat baik ketika mahasiswa sudah lulus dan memasuki dunia profesional nanti. Dan tak kalah pentingnya, salam hormat kepada kedua narasumber kita. Yang pertama adalah Dr. Evi. Beliau memiliki latar belakang pendidikan yang sangat mumpuni. Kemudian pengalaman beliau juga sangat luar biasa. Dan expertise beliau itu memang benar-benar ada di bidang rehabilitasi medik. Karena beliau adalah seorang dokter, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Lalu pembicara kita yang kedua itu adalah Ibu Masin Amalia. Itu beliau adalah alumni dari UTUI yang sekarang ini mendedikasikan diri di Rumah Sakit Kebanggaan dari Sivitas Akademika UI. Dan secara keseluruhan prodi terapi okupasi hari ini itu turut patut berbangga begitu ya, karena kedatangan tamu kehormatan dari rumah sakit yang sangat kita cintai, rumah sakit kebanggaan kita semua, yaitu Rumah Sakit UI. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan dapat berbagi menimba ilmu dan sharing pengalaman dari beliau berdua begitu. Nah, berbicara tentang osteoartritis topik kita pada webinar hari ini, maka saya akan memberikan sedikit ulasan dulu terkait dengan topik tersebut. Nah, sebelumnya saya ingin mendorong para audiens sekalian untuk berkenalan terlebih dahulu terhadap sendi. Di mana tubuh kita ini sebenarnya terdiri dari sendi-sendi loh. Nah, sendi sendiri itu terbagi menjadi dua tipe besar gitu ya. Tipe yang pertama adalah sinartrosis disebutnya. Sinartrosis itu adalah satu sendi yang memungkinkan hanya sedikit saja terjadi pergerakan, atau bahkan tidak bisa terjadi pergerakan sama sekali. Contohnya adalah sendi-sendi dan tulang-tulang yang ada di tulang tengkorak kita. Tentunya akan menjadi sangat mengerikan sekali ya kalau kepala kita ini bisa bergerak gitu. Nah, tentunya tidak kan. Nah, oleh karenanya ada tipe sendi sinartrosis ini. Nah, yang kedua itu adalah sendi diartrosis. Sendi diartrosis ini sebenarnya jenisnya dan ragamnya banyak sekali. Saya akan ulas satu saja ya dari tipe sendi diartrosis ini, yaitu sendi sinovial. Sendi itu terbentuk dari pertemuan dua tulang, tapi kalau untuk sendi sinovial ini ada beberapa karakteristik yang khasnya. Selain pertemuan dari dua tulang, maka di kedua ujung dari tulang tersebut itu ada lapisan yang disebut sebagai tulang lunak, tulang rawan, atau tulang muda, atau bahasa lainnya adalah kartilago.
Nah, di antara kartilago tadi nanti akan ada sinovial. Dan dengan karakteristik yang seperti itu, dengan desain yang seperti itu, maka memungkinkan terjadinya pergerakan-pergerakan sendi yang sangat fleksibel, pergerakan-pergerakan sendi yang sangat membantu seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Kalau para audiens sekalian bayangkan itu ibaratkan ini ya, dua buah bongkahan es gitu. Es yang menumpuk kemudian sudah saling mencair, maka dia akan menjadi sangat licin. Kalau itu ada di atas perbukitan, maka dia akan bisa meluncur dengan sangat derasnya. Nah, tetapi sendi sinovial ini itu lebih licin dari dua permukaan bongkahan es tersebut. Coba bayangkan ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang untuk pendukung pergerakan-pergerakan yang setiap hari kita itu kan selalu bergerak. Oke, nah kembali ke OA-nya, osteoartritis itu satu kondisi yang menyerang persendian tadi. Dan osteoartritis ini adalah masuk ke dalam golongan dari penyakit tidak menular atau PTM. Ya, kemudian karena Indonesia ini adalah negara tropis, maka osteoartritis ini memiliki prevalensi yang cukup tinggi, sekitar 30% ya prevalensinya. Dan memang osteoartritis ini biasanya terjadi prosesnya secara degeneratif, gitu. Artinya terjadi di usia tua. Ya, tapi menarik loh, hari ini kita akan membahas topiknya osteoartritis pencegahan dan penanganannya pada dewasa muda. Nah, oleh karena jangan ketinggalan ya untuk terus menyimak webinar kita hari ini. Lalu saya sampaikan satu hal lagi terkait dengan osteoartritis, bahwa osteoartritis ini punya keunikan. Keunikannya adalah bahwa yang bersangkutan umumnya tidak menyadari bahwa ada proses degeneratif pada persendiannya. Umumnya nantinya baru akan menyadari ketika muncul keluhan-keluhan. Keluhan yang pertama yang biasanya sering muncul adalah nyeri. Jadi ketika apa? Ketika bergerak. Gitu. Dan nyerinya bisa dirasakan pada 1 atau 2 buah sendi atau lebih. Gitu. Dan ya saya sekedar pengalaman saja bahwa saya juga punya family yang mengalami osteoartritis juga pada lututnya. Beliau sudah pensiun ya, dan rutinitas sehari-harinya adalah pergi ke masjid untuk beribadah. Pada awalnya tidak mengalami permasalahan apapun, begitu. Nah, tetapi ketika sudah mulai merasakan nyeri-nyeri dan terjadi osteoartritis, maka sekarang pun itu untuk sholat dengan berdiri, itu beliau mengalami kesakitan, nyeri yang luar biasa pada lututnya. Sehingga sholat pun sekarang dalam kondisi duduk. Nah, OA memang progresif sifatnya, dan karena progresif, maka permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi terkait dengan kinerja okupasional dari seseorang itu juga akan bisa menjadi semakin besar. Nah, OA ini memerlukan tindakan penanganan yang sifatnya adalah intercollaboration, begitu. Seperti diwakili oleh dua narasumber kita, yang pertama dengan background rehabilitasi medik, kemudian yang berikutnya adalah okupasi terapis, begitu ya. Ini mewakili dari intercollaboration tadi. Tujuannya tentunya adalah mengurangi nyeri, kemudian mencegah kerusakan yang progresif pada persendian-persendiannya, kemudian
bagian terpentingnya dan ini menjadi peran utama dari seorang OT adalah meningkatkan atau menjaga dan mempertahankan kinerja okupasional dari seseorang yang mengalami osteoartritis tersebut. Dan ya, itu saja mungkin secara detailnya nanti akan diulas dan disampaikan oleh kedua narasumber kita. Dan sebelum saya akhiri dan saya tutup, maka saya tidak mau kalah dengan MC kita. Saya akan berikan satu pantun. Ya, pantunnya adalah sarapan pagi bersama mantan. Makin baper lihat sepasang burung dara. Dengan senang hati saya ucapkan, selamat mengikuti webinar dan menyimak paparan dari para pembicara. Demikian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Association bahwa yang disebut dengan osteoartritis itu pertama adalah kriterianya di atas usia 40. Tetapi memang tidak menutup kemungkinan terjadi osteoartritis atau radang sendi pada usia yang lebih muda. Kenapa? Karena memang kecenderungannya osteoartritis sekarang ya yang datang ke klinik itu usianya lebih muda dibandingkan zaman-zaman dulu gitu. Yang dulu tadinya usia 50 tahun baru ngeluh nyeri-nyeri kaki, nyeri-nyeri sendi. Sekarang usia 35 datang udah nyeri sendi gitu ya. Tetapi pasti biasanya kalau pada usia yang lebih muda itu ada faktor pencetus, ada faktor provokasi di mana jadi keluhan di usia yang lebih muda. Ya. Jadi untuk materi kali ini akan saya lebih memberikan yang artritis pada usia muda. Jadi tidak hanya osteoartritis, tapi ada beberapa kasus yang akan saya berikan di mana nanti adik-adik semua ya anak-anak saya nih yang lagi sekolah di vokasi mengerti bahwa tidak semua nyeri sendi itu adalah osteoartritis. Ya. Oke. Jadi memang kecenderungan tadi saya bilang bahwa osteoartritis mulai timbul di usia yang lebih muda. Ya. Kalau kita lihat data di Amerika bahwa hampir 2 juta orang ya di bawah usia 45 tahun dia mempunyai simptomatik MI-OA. Ya. Banyak penyebabnya. Kenapa dia bisa sampai mengalami OA di usia yang lebih muda? Ya disebut dengan simptomatik OA gimana? Kalau jalan lututnya mulai berasa kaku, ya nyeri. Kalau pagi-pagi bangun tidur gitu ya. Biasa kalau kita nih masih muda ya, saya merasa masih muda walaupun saya sudah tua, saya masih muda ya. Jadi begitu kita bangun tidur, kalau orang yang sakit lutut rasanya kaku, susah untuk digerakin, sakit dulu. Tapi begitu sudah mulai beraktivitas, sakitnya baru hilang. Seperti itu. Ya, jadi sudah ada keluhan-keluhan. Kalau misalnya aktivitas naik turun tangga sakit, nah itu disebut dengan simptomatik OA. Ya, tetapi memang rata-rata osteoartritis itu akan dialami oleh orang-orang dengan usia 45 sampai 64 tahun. Ya, di atas 40 tahun itu memang khasnya. Maka kita sebut pada osteoartritis seringkali disebut rematik tua. Ya, rematik untuk orang-orang tua gitu ya. Apa yang seringkali kena rematik pada anak-anak, bukan pada anak-anak, pada usia muda? Rheumatoid arthritis bisa kena pada usia muda. Juvenile idiopathic rheumatoid arthritis itu bisa kena pada usia muda. Ya, kemudian bisa juga osteoartritis kena pada usia muda jika sebelumnya dia mengalami contoh pada lutut ada yang namanya ligamen injury. Atlet karate ditendang lututnya gitu ya, kemudian ligamennya robek. Nah, dia berpotensi tinggi untuk mengalami osteoartritis pada usia yang lebih muda sebelum usia 40 tahun gitu ya. Jadi memang rata-rata
wanita, bukan wanita, orang yang lebih muda yang kena osteoartritis itu pasti ada penyebabnya. Ya, tidak ujuk-ujuk gitu ya, tidak tiba-tiba dia osteoartritis usia di bawah 40, usia muda gitu. Atau misalnya ada penyakit lain ya yang bukan osteoartritis. Oke, sampai sini kita lanjut ya. Oke. Tadi Pak Sahid sudah bilang bahwa tubuh kita semuanya terdiri dari sendi. Ya, sendi-sendi semuanya. Nah, ini adalah lokasi-lokasi tempat bisa terjadinya artritis. Semua tempat yang ada sendinya berpotensi tinggi dapat kena artritis atau osteoartritis atau rheumatoid arthritis. Mulai dari sendi leher, ya, vertebra, ya, kemudian yang paling sering adalah bahu, kemudian apalagi hip, knee, ankle, ini sendi-sendi penopang berat badan ya, lutut, ankle, kemudian jari-jari kaki, ya, kemudian wrist joint, tangan. Nah, ini merupakan tempat-tempat yang paling utama, paling pertama kena artritis. Ya, kenapa? Karena dia menopang berat badan. Pertama, kedua, ini sendi bahu, sendi tangan merupakan lokasi-lokasi atau sendi-sendi yang paling banyak bergerak. Lokasi sendi yang paling banyak pergerakannya, paling mudah terjadi osteoartritis. Gitu ya. Jadi nanti kalian jangan bingung, kok kenapa bahu duluan dibandingkan tangan? Antara tangan dan bahu dan tangan mana yang paling banyak bergerak? Bahu, karena dia sendinya sendi putar, sendi bebas. Dia bisa ke sana kemari, maka dia paling lebih cepat kena osteoartritis dibanding tangan. Gitu ya. Oke. Nah, ini adalah differential diagnosis osteoartritis ya, yang bisa kena pada usia muda. Ini yang saya bulet-buletin ya, merah-merah, ini osteoartritis yang bukan osteoartritis, artritis yang bisa terkena pada usia muda. Ya, jadi pada usia muda yang paling utama bukan osteoartritis, tapi jenis artritis yang lain. Contoh, rheumatoid arthritis. Ya, kemudian bisa rheumatic fever. Ya, osteoartritis dan rheumatic fever dan rheumatoid arthritis biasa kena pada usia dewasa muda. Kalian tahu usia dewasa muda usia berapa? Usia 25, di atas 20. Nah, itu udah mulai kena kalau masuk ke usia terjadinya rheumatoid arthritis. Ya. Laki-laki perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Lebih banyak perempuan yang kena pada rheumatoid arthritis. Mana yang kena pada jari-jari tangan? PIP. Sini nih, ya, jari-jari tangan yang lebih banyak. PIP di tangan itu paling banyak. Maka nanti kalian kalau ada ketemu pasien yang rheumatoid arthritis, yang pertama kali mengalami deformitas adalah tangannya. Dan kita tahu tangan itu berfungsi untuk apa? Kita untuk megang, untuk minum, untuk makan, buat bekerja sehari-hari. Nah, itu pasti akan sangat mengganggu aktiviti daily living kita. Ya. Kemudian apa lagi? Systemic lupus erythematosus, SLE. Ya. Ini lebih banyak perempuan juga daripada laki-laki. Ini termasuk salah satu autoimun. Yang kenanya rata-rata di atas usia 15, umur 18, umur 20 itu udah mulai kena. Ada juga yang bisa kena usia di atas 40. Tapi rata-rata pada SLE mulai di usia dewasa muda. Ya. Kemudian juvenile rheumatoid arthritis. Juvenile rheumatoid arthritis lebih mudah lagi kenanya, di bawah usia 15 tahun. Sering-sering sakit sendi, ya, sendinya bengkak. Nah, ini yang paling banyak kena. Kemudian ada satu yang mungkin kalian udah sering dengar, kita sebut ankylosing spondylitis. Ankylosing spondylitis sebenarnya penyakit yang degeneratif progresif. Jadi dia penyakit yang dimulai dari usia muda, terus terjadi degeneratif, menurun dan sifatnya progresif sampai usia di atas 40. Kapan dia mulai timbul? Umur 18 tahun biasanya. Jadi umur 18 sampai 25 itu merupakan umur waktu mulai timbulnya ankylosing. Tapi dia bersifat progresif, nggak langsung jelek. Sampai usia tua nanti dia baru jelek. Ya. Kemudian OA, ya, osteoartritis. Ini merupakan yang kita pelajari hari ini. Ya, OA, osteoartritis sifatnya tidak sistemik. Ya. Dia lebih banyak kena pada usia tua. Tetapi ada faktor predisposisi.
Misalnya, kalau misalnya orangnya gemuk, obes, atau orangnya sebelumnya pernah ada trauma pada sendi-sendi tertentu, atau overuse pada sendi-sendi tertentu, nah itu akan menyebabkan OA timbul lebih cepat. Ya, jadi memang yang harus ada di kepala kita adalah ketika orang mengeluh nyeri sendi, bukan selalu osteoartritis. Ya, itu yang paling harus diingat. Karena banyak sekali jenis-jenis osteoartritis yang kelihatannya sama tapi bentuknya berbeda. Ya, dan tentu saja tata laksana akan berbeda. Ya, kalau misalnya kalian ketemu pasien OA dengan RA, pasti akan berbeda. Karena RA, rheumatoid arthritis, itu merupakan penyakit yang inflammatory disease, penyakit inflamasi. Jadi kalau kalian latih, kalian tidak tahu ini fasenya fase remisi atau fase dia lagi tinggi, lagi inflamasi, kemudian kalian kasih latihan, justru akan merusak sendi. Gitu. Beda nanti dengan OA. OA itu non inflamatory gitu. Jadi pasti akan berbeda tata laksananya. Ya. Ini yang harus diingat. Oke. Sekarang saya akan mulai dari rheumatoid arthritis. Ya. Jadi yang disebut dengan rheumatoid arthritis adalah tadi inflammatory disease. Di mana dia persistent systemic polyarthritis. Kenanya di mana? Sendi-sendi tangan terutama. Ya, nih sendi-sendi tangan. Dia rusaknya terutama bukan di cartilage. Ya, bukan di cartilage, tapi dia di sinovial. Jaringan sekitarnya ini yang rusak. Ya, ketika kita lakukan latihan, tanpa kalian tahu bahwa ini rheumatoid arthritis, kalian memberikan latihan yang agak berat, maka di sini akan rusak semua nih jaringannya. Yang terjadi apa? Dislokasi. Coplok nih, ya. Sendinya bisa coplok nih ntar. Ya, karena dia dislok. Karena yang rusak bukan di sendinya, tapi di jaringan sekitar sini. Gitu ya. Kalian harus lihat. Nah, kemudian nih, oke. Gimana kalau misalnya rheumatoid arthritis kena pada sendi lutut? Mana menurut kalian? Yang sebelah kiri apa sebelah kanan yang sakit? Ada yang bisa kasih jawaban? Kanan. Kanan ini kanan, ini kiri. Mana? Jadi, atau ini kanan, ini kiri? Saya tentuin ya, ini kanan, ini kiri. Mana yang menurut kalian ini sendinya lagi bengkak? Kanan. Kiri. Kanan sini. Kiri. Ya. Kanan atau kiri? Yang kiri. Kanan kiri. Yang benar adalah yang kiri. Yang ini nih. Ya, nih. Kenapa? Bisa nggak dilihat kenapa ini yang kiri? Lihat jendolan ini nih apa nih? Ini patella. Ya, jendolan ini patella. Ini jendolannya kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Jadi ini bengkak. Ya, jadi pada rheumatoid arthritis ada masanya dia remisi, hilang, ada masa dia inflamasi. Nah, ini yang harus dilihat. Kalau misalnya masih ada masa bengkak ini, nggak boleh dia apa-apain nih. Ya, nggak boleh dia apa-apain. Gitu. Oke? Nah, atau misalnya kenanya pada anak nih, pada juvenile rheumatoid arthritis. Ya, nih, lihat nih, sama nih yang kiri nih yang bengkak. Gimana kalau misalnya kena pada anak? Anak itu kan tiap sering harus dalam proses belajar. Ya, tiap hari anak harus belajar supaya mendapatkan skill yang baru. Gimana kalau si anak seringkali dia rekuren dia. Seringkali mengalami masa inflamasi. Apa yang terjadi? Kesempatan belajar kurang, kesempatan bermain kurang, kesempatan untuk mencapai skill yang baru kurang. Akibatnya apa? Dia kehilangan kemampuannya dan kesempatan untuk bermain. Benar nggak? Ya kan? Yang harusnya dia main, tapi karena dia bengkak, dia nyeri, dia nggak bisa main. Yang harusnya dia ketemu teman, dia nggak bisa ketemu teman. Ya, kesempatan untuk mencapai skill gross motornya, fine motornya, sosial interaksinya jadi berkurang. Anak akan lebih sering terjadi imobilisasi. Ya, kenapa orang mau bergerak aja sakit, gitu kan? Bergerak sakit. Nah, akhirnya apa? Kalau dia imobilisasi, yang terjadi apa? Otot-otot di sekitar sendi yang nyeri, yang mengalami inflamasi akan terjadi atrofi. Terjadi disuse atrofi.
Disuse atrofi itu adalah atrofi karena tidak dipakai, karena kita imobilisasi, maka terjadi disuse atrofi. Kedua, pada anak-anak dengan juvenile rheumatoid arthritis kan dia dapat kortikosteroid, ya. Kortikosteroid itu adalah obat untuk menekan reaksi inflamasi yang harus diminum setiap hari. Maka yang terjadi apa? Terjadi delay pada pertumbuhan. Ya. Tulang-tulang yang di sini, tulang-tulangnya kan ada fase pertumbuhan. Tapi karena diberikan kortikosteroid, tulang-tulangnya jadi lempeng pertumbuhan pada tulang jadi nutup. Jadi anak seperti berhenti tumbuhnya, udah nggak tumbuh lagi. Sedangkan yang bertumbuh itu adalah lempeng pertumbuhan pada tulang. Gitu. Jadi akhirnya dia anaknya jadi terlambat pertumbuhannya. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Karena disuse atrofi, karena imobilisasi, karena pemakaian kortikosteroid, terjadi yang disebut osteoporosis. Apa itu osteoporosis? Osteoporosis adalah tulang-tulangnya keropos. Ya, tulang kalau nggak dipakai, lama-lama tulangnya keropos. Sama kayak engsel. Ya kan? Engsel pintu kan kalau nggak dipakai lama-lama karatan. Tulang juga sama. Kalau tulang-tulangnya nggak dipakai, lama-lama jadi keropos. Nah, kalau dia keropos, pada saat anak mulai beraktivitas, resiko terjadinya fraktur, patah. Terutama tulang-tulang yang menumpu berat badan. Tulang paha, tulang tangan, gitu ya. Itu seperti itu. Ya. Kemudian terakhir apa? Anak itu tugasnya adalah cuma satu. Dua deh ya, anak tugasnya dua. Bermain, belajar. Bermain, belajar. Bermain untuk belajar. Kalau terjadi seperti ini, maka proses belajar menjadi terganggu. Itu yang harus kita perhatikan. Kalau misalnya anak terus-terusan pada fase yang recurrent, fase inflamasi, maka udah pasti deh proses belajarnya terganggu. Udah pasti proses pertumbuh kembangnya pasti terganggu. Ini yang harus kita kita aware gitu ya buat teman-teman semua adik-adik semua. Kalau ada kasus-kasus begini, kita harus mikirnya pada proses tumbuh dan kembang anak. Oke. Nah, kalau misalnya fase lanjut dari rheumatoid arthritis, jadinya seperti ini nih. Ya. Ini kita sebut ulnar deviasi. Ini kita sebut swan neck deformity. Ya. Makin tua ya, makin lanjut rheumatoid arthritisnya jadi seperti ini nih. Seperti ini. Coba kita bayangin kalau tangan kita seperti ini numpuk-numpuk, apa yang terjadi? Yang terganggu apa? Yang terganggu apa nih? Kira-kira, ya? Susah nggak seperti ini? Megang gelas susah, megang tas susah, walaupun tasnya cakep, tas Hermes, tapi kalau megangnya susah juga, ya jadi nggak enak gitu megangnya ya. Itu nih, ya. Oke. Kira-kira ada yang bisa sharing nggak? Apa yang terganggu di sini? Oke. Ya. Kita untuk tangan ada dexterity-nya terganggu, strength-nya terganggu, breadth-nya terganggu, hook-nya terganggu, presisinya juga terganggu. Ya kan? Megang sendok susah. Jadi ADL-nya terganggu. Mau mandi susah. Mau ngancing susah. Kalau tangan ya sudah mulai bengkok-bengkok seperti itu, ketika kita mau pinch pun susah. Jadi ini yang akan kita ketemu ketika nanti kita ada rheumatoid arthritis pada usia yang lebih lanjut. Oleh karena itu, ya sebelum terjadi seperti ini, ya harus dicegah. Ya, cegahnya dengan apa? Dengan obat-obatan, dengan exercise. Nanti mungkin bisa dari Ama bisa lebih fokus ke exercise-nya, apa yang harus dilakukan untuk mencegah supaya tidak terjadi deformitas seperti ini, mencegah supaya kita tidak terjadi gangguan ADL seperti ini, gitu ya. Oke, ya akhirnya apa? ADL kita terganggu, ya kan? Tadi saya bilang mau mandi susah, mau makan susah, mau ganti baju susah, mau mandi susah, pegang sabun susah, gitu, susah semua. Oke. Jadi vocational implikasi pada rheumatoid arthritis itu apa aja?
Jadi kita akan terganggu kalau misalnya kita akan mengambil atau memegang barang-barang yang besar, yang berat. Ya, kita juga akan terganggu untuk aktivitas-aktivitas yang membutuhkan tenaga, gitu ya, climbing, ya, oke, atau aktivitas-aktivitas yang membutuhkan terjadi perubahan pada suhu. Nah, ini akan terganggu semua. Oke, jadi selain ADL yang terganggu, maka aktivitas-aktivitas lain yang di lingkungan kita sekitar juga akan terganggu kalau kita sudah fase lanjut dari rheumatoid arthritis. Maka tugas kita adalah gimana caranya kita tidak sampai ke fase lanjut. Seperti itu. Ini harus diperhatikan ya, terutama terlihat buat ibu-ibu kita, ya. Oke, saya lanjut ke osteoartritis. Ya, jadi DD-nya tadi artritis pada usia muda, selain rheumatoid arthritis adalah osteoartritis. Ya, osteoartritis adalah gangguan pada sendi, ya, pada sendi, terutama kenanya di cartilage sini. Lihat ya, di cartilage, di tulang lawan terjadi cartilage loss, kemudian terjadi bone remodeling, kemudian terjadi osteophyte, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini merupakan cartilage yang normal, yang bagus. Nih ya, lihat, cakep ya, mulus. Kemudian kalau terjadi osteoartritis, cartilage-nya rusak. Akhirnya terjadi penyempitan dan tumbukan antar tulang. Yang harusnya tumbukan antar tulangnya kenanya ke tulang rawan, tapi karena tulang rawannya rusak, terjadi tumbukan antara tulang keras dan tulang keras. Nah, ini menyebabkan nyeri. Nyeri yang berlanjut, tumbukan-tumbukan yang berlanjut menyebabkan terjadi proses peradangan, proses inflamasi, sehingga menyebabkan timbulnya efusi, cairan. Cairan yang terus-menerus terjadi menumpuk dalam sendi, akhirnya jadi bengkak. Ya, begitu bengkak udah nyeri karena tumbukannya, bengkak karena faktor dia desak ruang, ya, desak ruang karena cairan kan harusnya dia akan mendesak gitu ya, mendesak ruangan di sekitarnya, dia akan merangsang reseptor-reseptor nyeri yang ada di ligamen dan otot, gitu ya, di sini ligamen dan otot sini, sehingga menjadi nyeri. Maka selain nyeri karena penyakitnya, nyeri juga karena cairan. Oke, ini patogenesisnya, ya. Jadi kenapa kita bisa sampai nyeri dan gangguan fungsional pada osteoartritis? Penyebabnya adalah karena biomekanik, ya. Kerusakan pada tadi di sini, kerusakan pada sendi, ya, menyebabkan nyeri, ya, ditambah adanya overload dan instability. Jadi kalau misalnya orang dengan obesitas, maka akan menyebabkan load, ya, berlebihan pada sendi lutut, terutama pada sendi lutut, sehingga menyebabkan beban lebih berat. Gitu. Kemudian kalau ada injury pada lutut atau jaringan di sekitar lutut, contoh misalnya di sini ligamennya rusak, ya, robek, meniskusnya robek, atau yang lain robek. Nah, ini akan menyebabkan beban di tulang ini akan jadi lebih berat. Oke, sehingga terjadi perubahan pada biomekanik dari sendi. Ya, ditambah faktor yang sudah fitrahnya sudah terjadi, usia. Kalau usia makin tua nggak bisa kita rubahkan ya, makin tua itu sudah naturalnya seperti itu. Kemudian genetik itu artinya struktur dari sendinya yang memang sudah mengalami gangguan. Contohnya pada orang-orang dengan genuvarus, ya, golek genuvarus yang dari awal dari kecil dia sudah mengalami genuvarus, itu genetik. Nah, itu bisa mengalami osteoartritis pada usia yang lebih muda. Ya. Nah, karena perubahan biomekanik ini menyebabkan nyeri dan sehingga terjadi gangguan fungsional pada osteoartritis. Jadi banyak penyebabnya, ya. Nah, apa aja penyebab osteoartritis pada usia muda? Yang paling pertama tadi saya bilang adalah trauma. Ya, ini kan kita nih sekarang orang-orang muda itu kan pergerakannya itu kan banyak ya. Pergerakannya itu mobilitasnya itu tinggi sekali.
kalian pergi ke kuliah, pergi ke pasar, pergi kemana-kemana, ya kan? Sehingga cenderung bisa mengalami trauma. Trauma pada apa? Terutama pada lutut, ya, pada ACL atau PCL, anterior cruciate ligament, atau posterior cruciate ligament, atau meniskus, ya, meniskusnya robek, ya. Kemudian pasca meniskektomi, meniskustomi, atau habis di repair meniskusnya, ya, itu bisa tetap merupakan faktor risiko pada osteoartritis pada usia muda. Ya, obesitas, ya tadi sudah saya bilang ya, makin berat, ya, orangnya makin berat, makin gampang kena osteoartritis. Kemudian bentuk dari panggul, ya, bentuk panggul yang disebut ada displasi, jadi bentuknya itu lebih kecil panggulnya atau posisinya dibandingkan normal, itu bisa menyebabkan osteoartritis. Ya. Kemudian yang satu lagi adalah atlet, ya. Jadi pada atlet seringkali mengalami osteoartritis pada usia muda. Kenapa? Karena kan kita tahu ya, atlet itu load ke lututnya sama panggulnya besar banget kan. Dia harus lari, dia harus angkat beban, segala macam. Kadang-kadang pada saat dia tanding terjadi cedera, nah itu merupakan faktor risiko yang tinggi sekali. Contoh seperti ini, ya. Bisa dilihat di sini nih, ditendang di depan. Yang rusak apa? Belakang. Tendang dari depan, yang rusak belakang. Jadi ada counter action gitu ya. Kalau misalnya ditendang dari depan, maka yang belakang kan akan nahan, ya, maka yang rusak belakang. Ditendang di sliding tackle dari kiri, yang rusak sebelah kanan. Jadi misalnya di sini kenanya kiri meniskus lateral, tapi yang rusak adalah meniskus medial. Kenapa? Karena yang bertugas untuk menahan supaya dia tidak loss adalah bagian yang kontralateral, bagian sebelahnya. Sehingga yang sebelahnya itu yang jadi lebih rusak dibandingkan justru yang kena benturan. Gitu, ya. Jadi ini merupakan faktor resiko terjadinya nyeri lutut atau osteoartritis pada usia yang lebih muda. Jadi kalian harus ingat bahwa faktor utama kalau pada usia muda pasti ada faktor trauma. Nah, kalau udah trauma kayak gitu, maka nyeri yang akan kita dapatin mana? Mulai dari apa? Ini ya, ini ACL, ya, tiba ada PCL, ini ada lateral, ada medial. Jadi yang kena bisa ada meniskus. Meniskus bisa meniskus tear, bisa ACL rupture, bisa patella dislokasi, ya ini dislok gitu. Jadi ke atas atau jadi ke samping, jadi ke depan gitu ya. Bisa kena dislokasi. Kemudian bisa MCL dan PCL tear atau bisa ruptur, bisa combine atau bisa juga cuma traumatic synovitis. Jadi dia kebentur ya atau jatuh tapi tidak merusak semuanya. Nah, faktor-faktor inilah yang akan menyebabkan mudahnya terjadi osteoartritis pada usia muda. Seperti itu ya. Jadi harus diingat. Jadi yang disebut dengan osteoartritis itu nanti penyebabnya nggak cuma karena rusaknya tadi kartilage-nya aja penyebab utamanya, tapi dia ada predisposisi kenapa dia bisa terjadi osteoartritis. Yang kita perhatikan ada long term effect dari knee joint trauma, kan ya. Nah ini tadi kalian bisa lihat nih cartilage, ini cartilage yang normal nih, ya, mulus, cakep. Tuh kalau kalian makan tulang ayam bisa lihat tuh cartilage-nya ya, mirip-mirip kayak gini nih. Tapi pada osteoartritis kayak gini jadinya nih, cartilage-nya hilang, rusak nih, ya. Jadi akhirnya kebayang ada benturan di sini, benturan antara tulang dengan tulang jadi sakit, ya. Oke, ini pada osteoartritis. Nah, fase lanjut akan terjadi deformitas. Nih, jadi nih kayak gini. Bisa deformitasnya bisa varus, bisa valgus. Ya. Jadi tergantung mana yang rusak duluan ligamennya. Kalau ligamennya yang rusak medial kolateral ligamen jadi varus. Kalau yang rusak dari medial lateral kolateral ligamen jadi valgus gitu ya. Oke, nah ini satu lagi yang paling banyak pada anak-anak usia muda di masa pertumbuhan nih, ya. Kalian nanti bisa cari namanya Osgood-Schlatter disease.
Nah, Osgood-Schlatter disease itu keluhannya seperti osteoartritis, tapi dia bukan osteoartritis. Ya, dia nyerinya nyeri sendi. Penyebabnya apa? Overuse pada lutut. Ya, si Osgood ini, ya, si Osgood-Schlatter disease ini atau kita sebut jumper knee. Ya, jumper knee. Jumper knee ini terjadi karena si orang itu, si anak ya sering loncat. Makanya sering kena pada orang-orang basket. Ya, yang sering datang ke saya sering pada anak yang sering main basket. Jadi terjadi penumpukan cairan pada sendi karena dia adanya patellar ligamennya tidak bagus. Ya, patellar ligamen tidak bagus sehingga terjadi gesekan, benturan sehingga terjadi inflamasi. Ya. Jadi tendonnya yang jelek, tendon dari patella. Akibatnya apa? Nyeri, bengkak, dan tentu saja jadi ada efusi sendi. Ya, ini jadi nggak semua osteoartritis nyeri sendi pada lutut pada usia muda itu OA. Ya, jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi kalian harus tahu bahwa ini loh yang terjadi supaya nanti kita tidak berlanjut pada usia-usia yang lebih tua ya, tidak berlanjut terus keluhannya ya. Oke. Lalu apa keluhannya? Mulai dari nyeri ya. Kemudian ada krepitus, kretek-kretek. Jadi kalau kalian sendinya ngerasa bahwa ada mulai kretek-kretek, hati-hati tuh. Berarti mulai osteoartritis ya. Usia muda ya. Oke. Kemudian kalau udah lanjut jadi joint deformity, kalau di ronsen bisa kelihatan osteofit. Nah, ini yang harus kalian lihat nih. Nyeri sendi kurang dari 30 menit pada saat bangun pagi. Nah, kalau kalian bangun pagi, udah mulai kaku-kaku, sendinya sakit, tapi begitu digerak-gerakin, belum 30 menit udah hilang, wah hati-hati, berarti udah mulai osteoartritis. Ya, berarti udah mulai usia tua nih. Ya, lagi kalau begitu bangun udah ada trek. Nah, sakitasi tuh, ya, hati-hati. Oke. Lagi. Oh ya, ini efek dari osteoartritis. Jadi kalau kita tadi lihat osteoartritis kan tidak hanya kena di lutut, tapi bisa juga kena di tangan, ya. Kalau kena di tangan, kayak gini bentuknya nih. Kaku. Jadi apa yang bisa kita terjadi yang mengganggu aktivitas kita sehari-hari? Ya, kita susah untuk handling stuff berbagai macam barang, ya kan? Tangannya kaku, mau megang susah, mau nulis susah, mau lakukan pegang gelas susah, ya, mau nulis susah, mau ketik susah, ngangkat barang susah, ya. Kemudian kalau di kaki kayak gini, apa yang terjadi? Susah jalan jauh udah susah, ya kan? Naik turun tangga susah. Kenapa? Karena sakit, gitu ya. Jadi memang banyak sekali yang akan mengganggu aktivitas kita dengan artritis. Nah, lalu intervensi apa supaya tidak makin berat osteoartritisnya? Jadi osteoartritis itu bisa tata laksananya bisa farmakologis, non farmakologis. Kalau udah konvensional nggak bisa lagi pakai surgical terapi. Ya, pertama harus kurangi berat badan. Itu nomor 1, nggak boleh gemuk. Ya, karena kalau kita gemuk tadi makin banyak efek ke tulang atau sendi yang menyebabkan beban overload. Ya, kalau udah ada nyeri, kita bisa pakai lateral weight insole, pakai bracing, lakukan fisioterapi, bisa pakai panas atau dingin, ya. Kemudian bisa pakai teknik exercise yang lain, bisa dengan energi konservasi, ya kan? Jadi bisa juga dengan nanti pakai alat-alat, ya, alat-alat untuk memperbaiki joint, ya, joint sendi, ya, juga untuk joint proteksi, gitu ya. Jadi ini merupakan tugas kita semua. Kalau obat-obatan nanti urusan dokter, mulai dari non analgetik, NSAID, kortikosteroid dan lain-lain. Kalau untuk terapi
operasi sendi surgical nanti bisa namanya knee replacement. Jadi sendinya atau itu diganti pakai alat, pakai ortose masukin ya, diganti supaya sendinya jadi sendi baru gitu ya. Oke. Satu lagi yang paling sering kena pada usia muda, ankylosing spondylitis. Jadi ankylosing spondylitis ini merupakan penyakit salah satu penyakit yang autoimun. Ya, sifatnya inflamasi. Dia degeneratif progresif. Artinya progresif apa? Makin lama makin jelek, makin buruk gitu ya. Gejala klinisnya mulai dari usia young adult. Ya, usia dewasa muda nih, bukan usia saya udah lewat ya, usia kalian nih dewasa muda, ya kan? Usia 25 tahun sampai 40 tahun itu mulainya. Jadi mulai dirasakan nyeri pada panggul terutama. Ya. Oke. Nah, ini normal postur. Yang lama-lama terjadi ankylosing spondylitis jadi seperti ini posturnya. Ya kan, kebayang posturnya. Kira-kira kalau kalian lihat postur kayak gini, apa bisa digambarkan nggak posturnya seperti ini? Postur apa coba? Udah kepencet ya. Ya, forward head posture, ya, thoracic kyphotic, ya. Ini toraknya kyphotic, kemudian menurunnya lumbar lordosis di sini, hip flexion, knee flexion, ya. Dan ini menyebabkan apa? Penurunan dari range of motion di semua rongga, di semua sendi di tulang belakang. Ya, menyebabkan juga menurunnya volume torak sehingga menyebabkan volume paru berkurang. Volume paru berkurang menyebabkan energi juga berkurang. Energi melakukan aktivitas berkurang sehingga fitnessnya kardiorespirasinya berkurang. Jadi semuanya jadi terganggu. Kalau di luar negeri ya, di KIP tempat saya sekolah, ini banyak kasus seperti ini, tapi karena terdiagnosis dari muda, karena dia sifatnya genetik, ya, sampai usia tua pun masih bagus, gitu. Masih bagus, dia terjaga. Tapi di Indonesia, ya, karena jarang sekali yang terdeteksi pada usia muda, ya, mereka rata-rata datang pada usia di atas 40 tahun, tapi sudah begini posturnya. Ya, sudah terjadi, sudah advance, ya, sudah terjadi namanya ankylosing, jadi sudah nyatu tulang-tulangnya sehingga range of motion atau lingkup gerak sendi di seluruh tulang belakang sudah terganggu. Jadi dia sudah terganggu sekali ADL-nya, nyeri, kaku, nggak bisa tidur, karena sakit banget ini, gitu. Jadi ini sangat mengganggu pada orang-orang yang advance ankylosing spondylitis. Oke. Apa yang terjadi? Occupational problemnya karena ankylosing spondylitis. Jadi kan karena terganggu volume parunya terganggu, terjadi penurunan fitness, maka dia mudah untuk fatigue. Gerak sedikit capek, gitu ya. Kemudian karena limited range of motion, ya, seringkali orangnya duduknya jadi lebih lama. Ya, duduk lebih lama. Akibatnya apa? Nyeri. Begitu nyeri, akhirnya dia butuh orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi, hallmark simptomnya adalah nyeri. Ya, nyeri banget ini, nyeri dan nggak enak. Ya, akibatnya si pasien dengan ankylosing spondylitis jadi imobilisasi. Jadi ingat bahwa kalian memang banyak sekali artritis yang terjadi pada usia muda itu bukan hanya osteoartritis. Lebar sekali ininya, dan itu memang kita harus tahu ini gambarannya. Oke, intervensinya mulai dari non farmakologis sampai farmakologis. Ya, non farmakologis kita bisa postural training. Jadi kalau kayak gini nih, kalian harus kasih tahu nih, harus diingetin ini, harus perbaikan postur. Orang yang sering dengan posisi seperti ini otaknya lupa dengan postur yang benar. Ya, jadi harus diingetin, posturnya diperbaiki supaya diulang-ulang sehingga otaknya bisa ingat lagi, oh postur yang benar itu seperti apa. Jadi harus postur training. Oke, kemudian lakukan aerobic training, bisa lakukan dengan aquatic physical therapy ya di air, gitu ya. Lakukan range of motion exercise,
ya, bisa spinal extension. Dan satu lagi untuk mengurangi fatigue, bisa kalian apa? Lakukan energi konservasi. Kan udah diajarin tuh sama guru-guru kita ya, sama guru-guru kalian energi konservasi seperti apa. Terus dia kasih tahu energi konservasi yang benar seperti apa. Lakukan deep breathing, ya, kemudian edukasi posisi-posisi yang enak pada saat dia tidur. Untuk farmakologis bisa dengan NSAID, ya, ini nanti bagian dari dokter ya, corticosteroid atau surgical. Surgical nanti dipotong tuh, dilepasin tuh antara tulang-tulang yang tadi udah nyatu, dikikis, dipotong, gitu ya, supaya tulangnya bisa saling bergerak kembali masing-masing sendinya. Oke, nah ya, tuh ya, harus ini yang paling penting nih. Kalian nih inget-inget nih, kalau ketemu ankylosing spondylitis kayak gini. Oke, terakhir yang mau saya kasih adalah SLE. Ya, SLE dia merupakan salah satu autoimun, ya. Dia dikarakteristikan dengan adanya antibodi nuklear oksitoplasmik antigen. Jadi ANA atau ACA positif. Kalau biasanya kalau misalnya kita ke dokter disuruh periksa kalau khawatir ada SLE, ANA sama ACA. Kalau ANA dan ACA-nya positif itu prognostik untuk SLE. Ya. Nah, ini ya, yang paling banyak pada SLE ini pada usia muda nih, anak-anak nih ya. Jadi bukan pas usia tua nih, lihat ada yang namanya butterfly rash. Sini timbul kalau kena matahari, ya. Jadi kalau nggak kena matahari, butterfly-nya rash ini hilang, gitu ya. Kemudian ada sariawan, ya, oral ulcer, ada discoid lupus. Di sini nih gambarannya seperti ini. Kayak apa nih? Kayak panu ya, tapi bukan panu ini, ya. Kayak luka, kayak jamur, tapi bukan jamur, tapi ini lupus. Dan yang diingat adalah lupus itu juga kena ke sendi. Jadi selain dia ada rash di sini, ya, dia juga mengalami nyeri-nyeri sendi di semua sendi. Jadi itu bukan OA, ya. Jadi yang harus di kepala kita adalah usia muda, yang pertama kali dipikirkan jangan OA dulu, jangan osteoartritis dulu, kita harus pikirin yang lain dulu. Begitu yang lain-lain tidak terbukti, tidak benar, baru kita pikirin OA, gitu ya. Oke. Atau misalnya kenanya ke baby, nih, baru lahir nih, kayak gini. Ya, ada discoid lupusnya kayak gini nih. Anula, ya kan, matanya kena nih, seperti ini. Nah, ini hati-hati. Nah, efek lupus untuk tumbuh kembang kita, ya, yang pertama, dia menyebabkan energi kita sedikit lemah energinya, ya. Jadi kalau energinya lemah, anak untuk bergerak aja malas, tumbuh kembangnya jadi terhambat, ya. Dia akan mempengaruhi ototnya jadi hipotonus, ya kan. Kalau ototnya hipotonus, jadi terjadi delay pertumbuhan, termasuk growth dan fine motor. Ini harus hati-hati. Kemudian saking seringnya mengalami dia masa recurrent, sehingga gangguan sosial interaksinya terganggu. Anaknya nggak mau main, ya kan? Jadi akhirnya dia di rumah aja, ya kan? Adanya fase remisi dari recurrent menyebabkan si anak itu terganggu main dengan peer group-nya. Oke, jadi ini yang harus diperhatikan. Jadi kalau misalnya ada ketemu pasien-pasien dengan sakit sendi, dia tidak hanya terganggu pada sendinya dalam aktivitas sehari-hari, tapi pasti akan mempengaruhi role-nya seseorang dalam lingkungannya, ya, baik itu anak-anak maupun sudah usia lanjut. Oke, terima kasih. Ini yang bisa saya kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, alhamdulillah teman-teman kita udah dengar penjelasan dari Dr. Evi, sangat-sangat insightful. Ternyata sekarang kita tahu ya kalau artritis itu cabangnya banyak sekali, nggak hanya OA gitu. Oke. Untuk mempersingkat waktu, sekarang saya akan membacakan CV dari Kak Mahasin untuk Jihan, boleh? Terima kasih. Oke. Jihan, maaf boleh di zoom sedikit ya? Oke, cukup. Oke. Beliau bernama Mahasin Amalia Arifin.
Beliau merupakan anak pertama dari 4 bersaudara yang lahir di Ternate tanggal 29 Juni 1996. Berarti baru-baru ini ulang tahun ya, selamat ulang tahun Kak Mahasin. Lalu beliau memiliki skills untuk intervensi okupasi terapi, teamwork, manajemen okupasi terapi di Poli untuk Microsoft Excel dan Word, lalu one-on-one instruction, dan patient safety dan first aid atau CPR. Dengan work history beliau sebagai junior occupational therapist di Rumah Sakit Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, sebagai praktisi okupasi terapi bersama tim rehabilitasi medik RSUI, pediatri, dan dewasa kasus fisik. Lalu untuk membantu dalam manajemen pelayanan okupasi terapi di Poli, anggota tim review rekam medis RSUI, PJ pendataan pasien di Poli rehabilitasi medik. Lalu beliau juga pernah menjadi clinical instructor Rumah Sakit Universitas Indonesia untuk instruktur klinik untuk PK3 periode 1, pembimbing lahan di RSUI untuk mahasiswa okupasi terapi tingkat akhir, lalu juga sebagai lab assistant di vokasi, asisten lab untuk mata kuliah psikososial, lalu sebagai occupational therapist di klinik Lentera Insan sebagai praktisi okupasi terapi untuk kasus pediatri, lalu assistant lecturer di vokasi. Beliau memiliki history education di D3 Program Vokasi Universitas Indonesia dengan organisasi kampus yang diikuti Voksi, Vokasi UI, lalu Leprosy Care Community tahun 2015-2016, IMOTI tahun 2016-2017, dan beliau juga pernah mengikuti seminar yang diikuti ketika kuliah di One Day Workshop for Student and Occupational Therapists, lalu How Occupational Therapists Teach Writing Skill for Children, Caring for the Adult, lalu memiliki pengalaman praktek klinik semasa kuliah di Rumah Sakit Kanker Darmais Jakarta, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, RSPAD Gatot Subroto, PSBG Jungwara Bogor, Lazuardi JS Cinere, dan Highscope TB Simatupang. Lalu beliau memiliki sertifikasi untuk workshop Sensory Integration and Self-Regulation Maret 2019 dan pelayanan OT selama pandemi COVID-19, dan pada masa New Normal Juni 2020, webinar terapi musik menuju respon adaptif Juli 2020, seminar online pelatihan motor learning Agustus 2020, online mini symposium Pentalogy of Dyslexia Agustus 2020, webinar meningkatkan occupational performance anak dengan play-based occupation Desember 2020, dan yang terakhir integrasi refleks terhadap perilaku dan tumbuh kembang anak Maret 2021. Oke, keren banget. Selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari Kak Mahasin sendiri. Untuk Kak Mahasin, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih nih kepada Pak Gunawan Wicaksono, Pak Sahid, dan juga mahasiswa vokasi yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi hari ini mengenai osteoartritis beserta peran okupasi terapi di dalamnya. Tadi sudah dijelaskan banyak banget ya ternyata dari Dokter Evi terkait nyeri sendi. Ternyata nyeri sendi itu tidak serta-merta hanya OA, tapi banyak banget nih nyeri sendi lainnya. Namun di sini saya akan lebih fokus pada bagaimana sih kita sebagai okupasi terapis mampu memandirikan pasien-pasien dengan osteoartritis sehingga dalam aktivitas kehidupan sehari-harinya pasien tetap mampu survive dan melakukan occupational performance area atau yang kita kenal dalam aktivitas sehari-hari, produktivitasnya maupun pemanfaatan waktu luang. Ya, bisa next. Nah, kira-kira saya langsung saja ya, biasanya pendekatan apa sih yang akan kita gunakan pada pasien-pasien dengan kasus OA ini, osteoartritis.
pada umumnya pendekatan yang akan kita pakai di sini adalah sesuai dengan kondisi pasien osteoartritis tersebut. Jadi, tapi pada umumnya kita menggunakan pendekatan biomekanik, rehabilitatif maupun task oriented approach. Nah, teknik apa yang biasanya saya pakai? Di antaranya yaitu energi konservasi, work simplification, cover body mechanic, terus dengan memodifikasi lingkungan serta manajemen pain. Karena kita tahu sendiri ya, pasien-pasien dengan osteoartritis ini sangat rentan dan sangat sensitif terhadap rasa nyeri sehingga mengganggu aktivitas kehidupan sehari-harinya. Adapun latihan yang disarankan diantaranya seperti aerobik ringan, penguatan otot, fleksibilitas, dan fungsional dengan otot. Adapun di beberapa penelitian terbaru yang menyebutkan bahwa aktivitas yoga ternyata sangat memberikan banyak manfaat pada pasien-pasien yang mengalami osteoartritis. Tentunya di sini pasien yang memang murni osteoartritis ya, bukan dengan bukan osteoartritis lain yang bukan artritis lain yang disebutkan Dr. Evi sebelumnya. Jadi ini benar-benar murni untuk pasien osteoartritis, di mana dari gerakan-gerakan yoga tadi kita dapat melatih apa aja tadi, melatih gimana kekuatan ototnya, keseimbangannya, fleksibilitas, terus gimana caranya pasien meningkatkan atau melatih kemampuan pernapasan sehingga mampu memanajemen nyeri dan rasa kaku yang dideritanya. Selain efek tadi, yoga juga memberikan efek psikologis di mana mampu mengurangi stres dan juga frustasi yang merupakan manifestasi dari rasa sakit yang dialami oleh pasien. Tentunya ini harus diawasi oleh instruktur yoga berpengalaman atau sertifikasi. Kita sebagai okupasi terapi bisa nggak sih mempelajari skill yoga? Sebenarnya bisa banget sebagai tambahan skill buat kita di lapangan nantinya, karena yang membedain kita okupasi terapi yang memiliki skill yoga dengan instruktur yoga biasa ya tadi kita harus mampu menganalisis aktivitas yoga, kira-kira aktivitas yoga seperti apa nih yang akan aman buat pasien-pasien dengan osteoartritis. Itu salah satu kelebihan okupasi terapi yang punya skill dalam aktivitas yoga ya. Namun sejauh ini saya pribadi masih belum mempunyai skill tersebut. Mudah-mudahan mungkin teman-teman di sini ataupun adik-adik bisa mengambil skill untuk menjadi instruktur yoga dan bisa mempelajari lebih detail terkait seperti apa sih pergerakan yoga yang disarankan buat pasien-pasien dengan osteoartritis ini. Oke, bisa lanjut. Next, saya langsung saja di kasus ya, berhubung banyak nih mahasiswa di sini, terutama adik-adik okupasi terapi, dan juga mungkin sedikit gambaran bagi teman-teman atau mungkin masyarakat umum yang saat ini sedang menyaksikan. Di sini kasusnya adalah Nyonya E berusia 68 tahun, di mana ia bekerja sebagai ibu rumah tangga. Aktivitas sehari-harinya ialah mengurus rumah, berobat dan kontrol rumah sakit setiap bulannya. Selain itu, Nyonya E ini juga walaupun usianya yang sudah 68, tapi dia masih aktif untuk mengurus rumah ya, maksudnya melakukan belanja makanan pokok maupun belanja kebutuhan sehari-hari. Terhubung si Nyonya E ini hanya tinggal bertiga dengan suami dan juga cucunya. Nah, suaminya juga sudah sepuh, sementara cucunya masih dibilang mahasiswa yang membutuhkan bantuan neneknya untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Nyonya ini juga sehari-hari dalam seminggu dibantu oleh adik ART, di mana dalam seminggu itu ART-nya akan datang ke rumah selama 2 kali untuk membantu menyelesaikan pekerjaan rumah yang tidak dapat tertangani oleh Nyonya E. Apa sih keluhan Nyonya E ini? Keluhan Nyonya E sering merasakan sakit di kedua lututnya, di mana sakit makin terasa apabila Nyonya E mengangkat berat, naik turun tangga ataupun naik turun angkot ketika melakukan perjalanan berobat ke rumah sakit. Dan juga yang paling terasa adalah
sakit ketika melakukan gerakan sujud dan sholat. Nyeri yang dirasakan ketika melakukan aktivitas tersebut bisa skala 6-7, di mana skala 6-7 ini termasuk skala nyeri yang cukup udah mendekati berat ya. Udah ibaratnya 5 ini adalah skala nyeri sedang, jadi dia di atas 5, jadi udah mau 6-7 itu udah lumayan nyeri lah kalau kita bilang. Oke, nah Nyonya ini juga dia hobinya bersepeda dan merasa lebih senang nih ketika melakukan hobinya tersebut. Kemudian Nyonya berobat mengeluhkan sakitnya ke dokter rehabilitasi medik. Dan akhirnya Nyonya ini diberikan rujukan ke okupasi terapi selama kurang lebih 2 kali pertemuan untuk diberikan edukasi seputar manajemen nyeri, work certification, dan energi konservasi agar Nyonya dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan mandiri, tentunya dengan mengurangi rasa nyeri yang timbul dirasakan oleh Nyonya Next. Kira-kira teman-teman kalau dapat kasus kayak gini, apa nih yang harus saya lakuin? Wah, deg-degan ya. Kebetulan ini biasanya pada kasus ini saya akan melakukan pendekatan rehabilitatif dan juga menggunakan task-oriented approach untuk membantu Nyonya dalam memandirikan dirinya sendiri. Apalagi Nyonya ini sangat aktif di rumahnya untuk memberikan untuk masak, untuk beres-beres, dan untuk mengendalikan kontrol di rumahnya. Teknik yang bisa saya berikan biasanya dengan modifikasi lingkungan, energi konservasi, work simplification, dan manajemen nyeri. Pendekatan ini saya pilih karena Nyonya ini saya lihat berdasarkan usia dan tingkat produktivitas maupun mobilitasnya. Ibaratnya usianya udah mulai memasuki usia tua, usia geriatris, dan juga dia mobilitasnya cukup, kalau kita bilang di usia saat ini cukup tinggi ya untuk mobilitas yang begitu, serta masih cukup terbilang produktif. Di sini saya akan memberikan edukasi baik pada pasien maupun pada keluarga pasien terkait apa sih yang harusnya dilakukan oleh Nyonya sehingga bisa mengurangi nyeri yang dirasakan. Salah satunya yang paling simpel adalah tadi kita bisa memberikan edukasi bahwa ketika sholat, untuk aktivitas sholat ini, Nyonya merasa sakit saat sujud. Jadi kita bisa memberikan edukasi bahwa Nyonya ini bisa melakukan sholat dengan posisi duduk, tapi dengan posisi bangku yang agak sedikit lebih tinggi, sehingga ketika duduk, Nyonya ini harus menghindari posisi lutut tertekuk 90 derajat. Sebisa mungkin ini posisi yang dihindari. Yang posisi yang disarankan ialah di mana saat sholat posisi duduk di bangku, sebisa mungkin lutut yang tertekuk itu kurang lebih sekitar 70 derajat, tidak boleh sampai 90 derajat, karena itu bisa memberikan rasa nyeri yang hebat buat Nyonya tadi. Ini salah satu teknik dari modifikasi lingkungan ya. Terus selanjutnya kita juga bisa memberikan edukasi pada Nyonya untuk menghindari mengangkat benda-benda berat, duduk di lantai sebisa mungkin dihindari, atau di sofa yang pendek yang memicu ketika duduk itu memicu pergerakan lutut 90 derajat, itu sebisa mungkin dihindari. Dan sebisa mungkin Nyonya ini menghindari aktivitas naik turun tangga yang bisa menyebabkan nyeri tersebut timbul. Jadi sebisa mungkin alat ataupun keperluan Nyonya ini ditaruh aja di bawah, jadi sehingga si Nyonya tidak perlu menaik turun tangga untuk mengambil mungkin keperluan yang dia butuhkan gitu. Next. Di sini selain itu juga kita bisa menyarankan penggunaan penyangga lutut, tapi penggunaan ini
menggunakan penyangga lutut ketika terpaksa harus bepergian jauh, misalnya naik turun angkot tadi ketika berobat. Jadi kan ketika dia jalan makin banyak tuh tumpuan berat badan dia ke lutut. Kita menggunakan penyangga lutut ini untuk membantu Nyonya sehingga mengurangi beban lutut untuk menyangga berat badannya dia. Tapi memang untuk penyangga lutut sendiri sebaiknya dikonsultasikan dulu nih kepada mungkin ke dokter ortopedi, dokter rehabilitasi medik ataupun tenaga ahli yang terkait ketepatan penggunaan penyangga lutut yang dipakai, karena tidak semua pasien itu bisa diberikan penyangga lutut dan sesuai gitu. Jadi sebaiknya dikonsultasikan dulu karena memang beberapa penelitian belum menunjukkan efektivitas pemakaian penyangga lutut ini pada pasien OA. Hal ini dikarenakan tadi adanya perbedaan derajat keparahan, selamanya penggunaan, jenis penyangga dan kepatuhan pasien dalam menggunakan penyangga lutut tersebut itu masih berbeda-beda. Jadi masih perlu dikonsultasikan terlebih dahulu dengan tenaga ahli terkait. Terus terkait manajemen nyeri seperti apa yang akan kita berikan, salah satunya yaitu dengan pemberian kompres hangat pada area lutut. Ketika pagi kan biasanya pasien-pasien dengan OA ini nyeri yang paling terasa itu di pagi hari ataupun ketika sore hari. Itu ketika nyeri itu mulai terasa, kita bisa sarankan dengan kompres hangat di area sekitar lutut dengan memposisikan kaki atau lutut itu senyaman mungkin dan serileks mungkin. Dan beberapa penelitian juga telah membuktikan bahwasannya kompres hangat ini memang sangat efektif dalam mengurangi tingkat nyeri pada pasien dengan osteoartritis. Nah, selanjutnya pendekatan TOA yang akan dilakukan. Jadi saya biasanya menggunakan task oriented approach ini untuk mengobservasi dan menganalisis seperti apa sih aktivitas sehari-harinya di rumah. Misalnya, biasanya form yang akan saya pakai ialah form role checklist sama interest checklist. Role checklist tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Evi bahwasanya kita harus tahu nih seperti apa peran pasien kita sebelum, saat, bahkan setelah sakit itu seperti apa. Tadi kita sudah tahu bahwasannya peran dia adalah sebagai ibu rumah tangga, di mana dalam aktivitas sehari-harinya tentunya pasti tidak terlepas dari membereskan rumah, menyapu, memasak, selain itu harus berbelanja, dan sebagainya. Nah, itu kita butuh interest checklist untuk bisa kita analisis sehingga bisa memilih nih kira-kira aktivitas mana yang seharusnya dikerjakan oleh Nyonya dan aktivitas mana yang bisa diberi atau dialihkan ke pembantu ataupun ke anaknya. Tadi itu dengan menggunakan teknik work simplification dan energi konservasi, di mana kita menyederhanakan aktivitas sehari-harinya dia, menyederhanakan perannya dia, menyederhanakan roles-nya dia sebisa mungkin agar dengan tenaga yang kecil, tenaga yang minim dikeluarkan, tapi dia tetap bisa survive gitu. Maaf, bisa balik. Selain itu, kita bisa memberikan modul aktivitas. Biasanya modul aktivitas ini kita modalnya adalah analisis aktivitas. Kita breakdown misalnya aktivitas masak yang tadinya ketika masak itu dia butuh 10-15 aktivitas dalam melakukan kegiatan masak kurang lebih 30 sampai sejam bisa habis oleh Nyonya ini. Gimana caranya kita okupasi terapi memikirkan agar aktivitas itu bisa disederhanakan menjadi mungkin 5 sampai dengan 8 step saja dan dengan waktu yang cukup singkat serta persiapan yang efektif lah ibaratnya. Dengan begitu, kita mampu meminimalisir rasa nyeri yang dirasakan oleh Nyonya tadi. Misalnya,
mungkin kalau checklist dan interest checklist, saya akan sedikit. Halo, maaf, tadi ada sedikit gangguan. Kedengaran suara saya? Kedengeran Kak? Oh iya, maaf. Tadi ada sedikit. Oke, tadi role checklist ya. Saya akan ngambil singkat aja role checklist dia sebagai seorang nenek dan sebagai seorang istri. Sebelum OA, ia mampu melakukannya dengan baik. Saat sakit yang dirasa, perannya dia ini mulai terganggu, ibaratnya kinerjanya dia udah mulai menurun dan dia merasa tidak puas dengan apa yang dilakukannya. Kita analisis lagi apakah setelah sakit ini atau mungkin ketika dia sakit sampai ke depannya, apakah dia akan tetap ingin melakukan perannya tersebut? Si nenek tadi jawab, si neneknya tadi menjawab, ya saya ingin tetap melakukan peran saya sebagai seorang istri, sebagai seorang nenek harus merawat saya di rumah. Itu. Oke, kalau sudah kita dapat rules-nya, kita lihat interest checklist yang berkaitan dengan rules-nya. Tadi jika rules-nya sebagai seorang istri, sebagai seorang pengasuh, ibaratnya mengasuh cucunya di rumah, salah satu aktivitas yang paling sering dilakukan adalah tadi memasak, berbelanja kebutuhan sehari-hari, dan bersepeda, yang mungkin memberikan interest, ibaratnya si nenek ini sangat ingin bisa melakukan hal tersebut dan ingin tetap bisa survive dalam melakukan hal tersebut. Nah, bagaimana caranya? Ya, tadi misalnya dalam aktivitas memasak, kita menggunakan work simplification dan energi konservasi. Jadi kita berikan modul, sebelumnya kita observasi dulu nih seperti apa kegiatan masak yang dilakukan nenek. Oh, ternyata banyak sekali nih step-step yang harus dilakukan oleh nenek, dari nyiapin, masak berdiri lama, sampai selesai masak pun harus membersihkan peralatan masak yang telah digunakan. Kita sebagai okupasi terapi sebisa mungkin tadi mengompres kegiatan masak tersebut. Misalnya mungkin kita bisa meminta bantuan cucunya untuk, atau mungkin bantuan ART-nya untuk menyiapkan bahan-bahan masak, misalnya bahan-bahan mentah yang seperti bawang yang sudah di blender, atau menyediakan ibaratnya bumbu dasar dan peralatan apa saja nih yang dibutuhkan Nyonya untuk masak pada hari itu. Ya tentunya sebelum itu Nyonya harus melakukan menuliskan list detail terkait alat dan bahan yang akan dia butuhkan untuk aktivitas masak. Itu bisa diberikan kepada ART-nya atau kepada anaknya sehingga dibantu oleh mereka untuk mempersiapkan peralatan dan juga bahan-bahan yang akan digunakan oleh Nyonya ini untuk masak, sehingga Nyonya hanya fokus pada aktivitas masaknya aja. Jadi benar-benar fokus terlalu banyak pergerakan karena kan nyeri lutut yang masuk, serta kelamaan berus setelah masnya atau ke cucunya dilakukannya. Dan aktivitas terkait aktivitas bersepeda sebisa mungkin kita berikan edukasi itu sudah cukup, karena mengingat Nyonya ini sudah usia lanjut yang memiliki risiko jatuh tinggi. Jadi sebisa mungkin kita mengedukasi ini agar kegiatan tersebut tidak dilakukan terlalu sering. Next. Ini jika tadi adalah kasus OA pada pasien geriatri,
Selanjutnya saya sedikit memberikan gambaran terkait kasus OA pada pasien dewasa produktif. Di sini pada kasus 2, Nyonya X, usia 40 tahun, bekerja sebagai pegawai swasta, di mana pekerjaannya ini harus mengharuskan Nyonya X untuk duduk lama selama kurang lebih 4 jam setiap harinya. Dan akhir-akhir ini Nyonya E mulai mengeluhkan sakit nih di area sendi lututnya, terutama ketika duduk dan di pagi hari. Nah, nyeri terasa ketika gejala sedang muncul itu sekitar skala 5 lah, ibaratnya tidak terlalu sakit dan tidak sakit, gimana ya, skala 5 itu skala sedang, yang lumayan dari 1 sampai 10, 5 itu di tengah-tengah lah. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ternyata tidak ada pembengkakan, namun ketika sendi lututnya ditekuk, timbul nyeri hebat yang dirasakan oleh Nyonya X ini. Namun, nyerinya berkurang ketika Nyonya X melakukan aktivitas jalan santai. Kemudian dirujuk kepada okupasi terapi untuk melakukan rehabilitasi medik selama kurang lebih 4 kali pertemuan. Next. Berbeda dengan kasus pertama, yang kasus kedua ini, pendekatan yang mungkin akan saya gunakan adalah pendekatan biomekanik dan juga task oriented approach. Kenapa biomekanik? Karena dia masih aktivitas, ibaratnya masih dewasa produktif dan tingkat mobilisasinya juga tinggi, serta kita perlu lihat lagi tadi, ini benar-benar murni OA, bukan RA ya teman-teman. Jadi sebisa mungkin kita perhatikan kembali diagnosa medis yang diberikan oleh dokter rehab. Teknik yang bisa kita pakai diantaranya proper body mekanik, energi konservasi, dan juga manajemen. Pemberian latihan aktif dan juga edukasi kepada pasien biasanya yang akan kita lakukan. Salah satu latihan aktif yang bisa disarankan sebagai program di rumah nih buat mungkin teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak di sini yang mulai ngerasa nyeri pada sendi lutut, tapi sebisa mungkin kalau itu terjadi segera untuk diperiksakan ke dokter rehab untuk diketahui lebih jelasnya apakah emang murni OA ataukah FA. Nah, ini untuk yang murni OA biasanya aktivitas yang bisa kita berikan diantaranya sepeda statis, berenang, yoga, dan juga sepeda dinamis. Nah, biasanya untuk aktivitas berenang ini kita berikan pada pasien-pasien OA dengan kelebihan berat badan sehingga meminimalisir pembebanan berlebih saat pergerakan dilakukan. Di sini tadi saya bilang proper body mekanik. Seperti apa sih proper body mekanik? Jadi kita mengedukasi Nyonya X ini agar menghindari beberapa posisi yang bisa menyebabkan nyeri. Ibaratnya kita memfasilitasi Nyonya X untuk awareness terhadap kapan sih pergerakan apa sih yang menyebabkan nyeri, terutama pada area lutut. Kita bantu dia untuk observasi atau aware terhadap kondisinya, dan sebisa mungkin kita edukasi kepada Nyonya X untuk menghindari posisi tersebut. Proper body mekanik ini membantu tubuh kita untuk tetap stabil selama melakukan pergerakan sendi khususnya, sehingga ibaratnya mengurangi tingkat nyeri ketika melakukan aktivitas. Manajemen nyeri masih sama tadi. Manajemen nyeri yang bisa diberikan untuk Nyonya X ini ialah dengan teknik relaksasi menggunakan tadi aktivitas yoga ataupun berenang, dan juga kompres hangat jika memungkinkan nih. Kalau di rumah kan pasti memungkinkan untuk kompres hangat, tapi mungkin untuk di kantor agak sulit diberikan. Mungkin Nyonya X ini kita bisa bantu pemberian kompres hangat dengan ada saat ini tuh ibaratnya penggunaan korset untuk lutut, tapi yang bisa memberikan rasa hangat di sendi lututnya,
Ya, itu bisa digunakan selama mungkin 10 sampai 15 menit ketika nyeri lutut mulai terasa ketika bekerja. Setelah itu dilepaskan dan sebisa mungkin mengedukasikan ke Nyonya agar tidak duduk selama 4 jam full di depan komputer, tapi coba mungkin setelah sejam duduk bisa memberikan jeda 10 sampai 15 menit untuk menghirup udara atau mungkin jalan, sehingga nyeri yang timbul akibat lutut yang tertekuk terlalu lama. Selain itu kita juga bisa mengedukasi gimana caranya agar si Nyonya X ini menjaga berat badan sehingga tidak berlebihan dan mengatur ritme saat berjalan agar tidak terlalu cepat ataupun tidak terlalu terburu-buru lah kayak gitu. Nah, penggunaan task oriented approach sendiri sama seperti sebelumnya, kita menggunakan role checklist sama interest checklist dengan mengobservasi aktivitas yang paling sering dilakukan oleh Nyonya X dan juga yang berkaitan dengan perannya dia, sehingga kita membantu Nyonya X ini untuk bisa tetap survive dalam produktivitasnya tanpa rasa nyeri yang dirasakan. Mungkin sedikit ada tambahan tadi gimana jika osteoartritis terjadi pada sendi-sendi tangan dan tentunya biasanya akan mengalami kekakuan pada tangan ataupun muncul edema atau bengkak pada sendi-sendi tangan sehingga mengganggu aktivitas menggenggam khususnya. Nah, biasanya ini pada pasien-pasien tersebut kita akan membantu dengan pemberian masas di seputar sendi jarinya, kemudian kita berikan kompres hangat. Kalau misalnya dia datang ke rehab medik, biasanya kita akan collapse dengan fisioterapi sehingga bisa dibantu dengan pemberian MWD atau SWD oleh fisioterapi. Jadi tugas OT ini bisa sedikit lebih ringan ya, ibaratnya sudah melakukan masas dan MWD SWD di fisioterapi, kemudian dioper ke okupasi terapi untuk melakukan finger exercise, di mana finger exercise yang dilakukan adalah kemampuan fungsi tangan yang biasanya sering dilakukan oleh si pasien. Tentunya kita butuh role checklist dan juga interest checklist pasien seperti apa nih, sehingga kita bisa menggunakan task oriented approach dan juga finger exercise dalam pemberian terapi atau intervensi okupasi terapi. Karena untuk saat ini mulai digencar-gencarkan bahwa sebisa mungkin pemberian terapi yang diberikan oleh okupasi terapi adalah aktivitas yang meaningful, yang benar-benar bertujuan dan langsung pada tugas. Ibaratnya kalau istilah kita langsung pada occupational performance area, yaitu langsung pada aktivitas hari-harinya, langsung pada produktivitasnya, ataupun pada hobinya dia. Jadi langsung to the point pada aktivitas apa yang mau dilakukan, kita analisis, kita bantu sehingga ketika melakukan aktivitas itu minim nyeri dan tetap fungsional untuk kemampuan occupational performance komponennya kayak gitu. Mungkin itu sedikit dari saya. Mudah-mudahan teman-teman okupasi terapi di sini mendapatkan gambaran terkait seperti apa sih gambaran klinis okupasi terapi pada kasus-kasus osteoartritis. Ini kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator, kepada Mbak Atia di Terima kasih Kak Mahasin. Wah, akhirnya kita juga udah selesai mendengar materi dari Kak Mahasin. Sangat-sangat insightful dan sekarang kita lebih memahami dari
osteoartritis dari perspektif okupasi terapi. Oke, sebelum saya mulai kembali, saya akan merecall sedikit nih. Mungkin tadi ada yang kelupaan juga, saya recall beberapa dari materi Dr. Evi. Nah, tadi Dr. Evi sendiri juga menyampaikan bahwa artritis itu tuh ada banyak. Nah, salah satunya juga osteoartritis. Nah, biasanya OA ini sendiri lebih sering terjadi, terimpact pada pasien-pasien elderly gitu. Nah, biasanya artritis itu sering terjadi pada sendi-sendi penopang berat badan atau sendi-sendi yang sering melakukan gerakan repetitif atau sering melakukan gerakan yang banyak digerakkan gitu. Nah, selanjutnya osteoartritis pada usia muda itu terjadi karena pergerakan repetitif, bisa juga karena obesitas, hip shape, atau bentuk panggul, atau seringkali terjadi pada atlet dari occupational exposure-nya. Dan OA ini dapat sering terjadi, terimpact dan mengganggu activity daily living dari pasien-pasien tersebut. Oke, selanjutnya untuk dari materi Kamahasin, terapi yang dapat dilakukan oleh okupasi terapis merupakan dalam bentuk aerobik ringan atau yoga. Nah, yoga ini kan banyak gerakan-gerakan yang dapat melatih keseimbangan, fleksibilitas, manajemen nyeri, dan dapat memberikan efek psikologis yang mampu mengurangi stres dari si pasiennya sendiri. Untuk okupasi terapis yang datang pada hari ini juga bisa nih ikut mempelajari yoga dan menganalisa aktivitas tersebut yang dapat membantu pasien nantinya. Disarankan juga dapat menggunakan penyanggah lutut apabila berpergian jauh dan pemberian heat therapy atau kompres hangat untuk pasien sebagai pain manajemennya. Lalu dapat diberikan semacam work simplification untuk aktivitas-aktivitas si pasien, seperti contoh yang telah diberikan untuk aktivitas memasak. Jadi misalkan aktivitas memasak ini ada berbagai step. Nah, untuk mempersiapkan masak, dapat diberikan kepada caregiver untuk mempersiapkan ingredients-nya, alat-alat masaknya. Lalu dijelaskan juga mengenai posture correction atau proper body mechanics, seperti contohnya sekarang kan karena lagi banyak yang work from home, banyak sekali dari anak-anak atau pekerja-pekerja lain yang sering bermain laptop atau menggunakan laptop komputer di kasur atau di tempat-tempat yang mereka biasanya jadi lebih nyaman untuk tiduran. Nah, disarankan lebih baik untuk duduk sesuai dengan proper body mechanic yang disarankan. Lalu dari Kamahasin juga menyampaikan untuk melakukan, okupasi terapis bisa melakukan dalam bentuk hand message untuk pain management juga. Oke, sekarang kita sudah sampai di sesi tanya jawab untuk kakak-kakak yang teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, keren banget nih. Dari pesertanya banyak banget tadi yang nanya. Saya bacakan dari yang pertama, dari Kak Bagus Mego Nanda. Oke. Saya izin bertanya, waktu saya SMA, saya terkena cedera ligamen dan setiap saya jalan itu nyilu nyeri di bagian lutut karena saya terkena cedera saat bermain bola atau futsal. Oke, pernah terjadi cedera dan impact ya. Lalu saya tidak pernah datang ke dokter atau tidak pernah melakukan treatment. Nah, setiap jogging selalu nyeri. Oke. Lalu yang dipertanyakan solusi untuk menanganinya bagaimana ya? Kepada Dr. Evi dipersilahkan. Oke, baik untuk Mas Bagus ya. Jadi
cedera ligamen itu merupakan cedera yang agak panjang ya ceritanya. Jadi karena ligamen itu berfungsi untuk stabilisasi dari lutut. Ya. Jadi kalau kita sudah pernah cedera, tentu saja lutut kita menjadi nggak stabil, terjadi instabilitas dari lutut. Nah, gimana caranya supaya kita nggak sakit lagi? Memang kalau cedera ligamen itu harus dilihat dulu cederanya itu bisa hanya straight, ya, jadi hanya dia terjadi laxity, ya, laxity aja, atau dia sampai robek. Kalau hanya straight nggak diapa-apain, kecuali kalau dia robek harus dijahit, ya. Kalau robeknya nggak full, justru dibiarin aja, kecuali full, ya, cederanya ligamennya robek semua, harus dijahit, gitu. Nah, kalau dalam kasusnya bagus ini, mungkin ya, jadi hanya straight, jadi ligamennya jadi relatif lebih laxity. Kalau karet gitu ya, karet itu kan kalau udah kendor nggak bisa balik lagi kan. Jadi kayak gitu ligamen itu seperti karet. Jadi begitu dia udah kendor nggak bisa balik lagi dia. Jadi seperti udah apa ya loose gitu. Nah, pada saat kita lari karena si ligamen itu tidak bisa memegang tulang dengan baik, makanya dia jadi sakit. Caranya gimana supaya nggak sakit? Yang pertama, kalau kita mau biar tetap tidak sakit, ya harus pakai pelindung dari luar. Jadi kita pakai knee support, gitu ya. Jadi pakai knee support, tujuannya apa? Sebagai pengganti ligamen. Jadi pada saat kita lari atau melakukan aktivitas yang high impact, gitu ya, kita pakai knee support. Yang kedua, perkuat otot-otot yang ada di sekitar lutut. Otot apa? Terutama yang paling berfungsi untuk memegang lutut, yaitu otot quadriceps, otot paha bagian depan. Jadi otot paha bagian depan itu fungsinya dia akan memegang lutut. Jadi kalau dia kuat, lututnya jadi stabil. Yang ketiga, cari olahraga atau aktivitas yang tidak high impact. Ya, contoh, misalnya sepeda. Jadi yang tadinya main futsal atau lari, sekarang diganti jadi sepedahan gitu ya. Kan jadi kalau kita duduk, sepedahan ya duduk, nah itu tidak membuat beban di lutut. Seperti itu. Atau berenang. Ya, itu olahraga-olahraga yang tidak high impact, jadi akan mengurangi nyeri. Seperti itu, Alfia. Oke, berarti saran yang diberikan oleh Dr. Evi bisa menggunakan knee support atau mengganti olahraganya dengan olahraga-olahraga yang mengurangi impact-nya ya, seperti sepeda atau berenang. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Kak Rauf untuk Dr. Evi. Apakah dada kanan saya terasa nyeri merupakan gejala osteoartritis? Karena pernah saya mengalami nyeri pada bagian tersebut sehingga menyebabkan sedikit sesak nafas dan tangan digerakkan memutar. Pada bagian lengan atas, dekat tulang belikat, rasa sakit. Bagaimana pencegahan atau pengobatan jika hal tersebut terjadi lagi? Terima kasih, Dok. Jadi ini agak out of topic ya, karena dada kanan itu penyebabnya bisa aja dari tulang-tulang, bisa juga dari paru ya, atau bisa juga karena habis duduk, habis tidur lama ya sakit sehingga gerakan-gerakan bagian otot-otot atas ya, lengan atas berkurang. Ya, yang paling sering gejala osteoartritis itu kalau di tempat yang menopang berat badan. Ya, jadi kalau di dada atas biasanya sih jarang, ya seperti itu. Saja jawabannya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Kak Hoirunisa. Halo dok, saya Hoirunisa, izin bertanya. Saya sering mendengar kalau kita sering mandi malam, maka akan memungkinkan terjadinya rematik. Nah, apakah hal tersebut benar? Jika benar, bagaimana mandi malam bisa mengakibatkan rematik? Terima kasih. Jawabannya hoax. Jadi enggak ya, itu apa namanya ya, enggak benar ya. Kalau mandi mah mandi aja, enggak apa-apa. Ya, aja. Oke, kayaknya itu sering terjadi ya di usia-usia muda, biasanya di seumuran remaja banyak yang sering mandi malam. Oke, sudah terjawab ya. Jadi kalau mandi malam itu tidak menyebabkan rematik. Oke, selanjutnya dari Kak Rita. Assalamualaikum, usia saya 58.
Saya osteoartritis masing-masing sendi lutut dan bahu pernah disuntik dan sudah sering terapi, sudah melakukan banyak treatment ya. Sudah 2 tahun ke dokter, sudah 2 tahun tidak ke dokter dan sekarang terasa lagi. Apa ada saran? Sekarang saya belum berani untuk ke rumah sakit. Oke. Baik, jadi untuk ibu yang usia 58 tahun, ya ini memang udah usianya ya untuk mengalami osteoartritis pada sendi lutut dan bahu. Ya. Yang pertama adalah usahakan untuk tetap bergerak. Jadi sendi lutut dan bahu yang memang sudah ada osteoartritis tetap melakukan aktivitasnya. Tidak boleh terlalu berat. Kemudian usahakan lakukan aktivitas-aktivitas yang tidak membebani lutut, membebani sendi tersebut. Jadi kalau misalnya aktivitasnya masak, ya lakukan masak sambil duduk, ya. Atau misalnya menyapu, ya menyapu boleh, tapi tidak terlalu berat, ya. Sapu yang dipakai juga nggak berat, pakai 2 tangan, gitu. Jangan 1 tangan. Jadi usahakan melakukan 2 tangan. Jadi benar-benar bebannya itu dibagi. Kalau tidak perlu naik turun tangga, tidak perlu naik turun tangga. Lakukan aktivitas-aktivitas yang tidak high impact. Ya, kalau bisa di rumah misalnya ada sepeda statis, boleh pakai sepeda, latihan olahraganya sepeda statis, karena sepeda statis itu berfungsi untuk memperkuat otot paha. Jadi balik lagi, kalau otot pahanya kuat, maka nyeri lututnya itu akan berkurang. Oke, itu aja ya untuk Ibu Rita. Oke, pertanyaan ini interesting sekali ya kalau misalkan kita lihat dari perspektif okupasi terapi. Mungkin kalau dari Kak Mahasin ada yang mau ditambahkan? Ya, sejauh ini kurang lebih yang dijelasin Dokter Evi udah cukup jelas ya. Jadi mungkin dari aktivitas yang tepat tadi dan juga bisa dipadukan dengan tadi energi konsentrasi dan love meditation. Oke, terima kasih Kak Mahasin. Selanjutnya dari Kak Ika Ayu. Selamat pagi dokter, punten dok izin bertanya, untuk ankylosing spondylitis, mengapa kita memerlukan latihan strengthening pada otot lower extremities? Dan apakah kita memerlukan kerjasama dengan OP untuk pembuatan ortosis pada valgus? Ortosis apa yang bisa digunakan? Baik, untuk Ika Ayu, jadi memang untuk ankylosing spondylitis kita perlu latihan strengthening pada lower extremity. Kenapa? Karena rata-rata umumnya pada orang dengan ankylosing spondylitis itu dia imobilisasi, ya, imobilisasi. Jadi kita langsung cek ke kolom chat, klik linknya dan langsung ikutin gamesnya ya. Jadi untuk kepada seluruh peserta diperkenankan untuk mengikuti rangkaian gamesnya. Bagi yang mau hadiahnya nih langsung aja join ya. Mungkin boleh langsung di-share linknya. Yuk untuk teman-teman semuanya boleh langsung ikutan gamesnya nih. Oh iya, aku mau ingetin untuk teman-teman juga jangan lupa pakai nama asli ya. Jadi begitu nanti kalian menang, bisa langsung jelas nih pemenangnya siapa. Dan langsung bisa claim games door prize dari gamesnya juga.
beda beberapa poin. Wow. Oke, 1 menit lagi ya, teman-teman. Luar biasa apa ini? Benar-benar hanya sedikit perbedaannya. Oke, teman-teman. Jadi gamesnya udah selesai nih. Keren banget ya. Perbedaannya cuma tipis doang. Dan untuk juara pertamanya adalah Fitri ZS. Keren banget. Selamat untuk Fitri. Oke, teman-teman. Setelah tadi sudah mendengarkan dan mendapatkan ilmu baru, gimana nih perasaannya? Pasti seneng kan? Terus juga tadi kita udah ada games juga untuk refresh otak kita. Webinarnya seru kan? Seru dong pasti. Masa nggak seru, ya kan? Oke, nah sekarang adalah waktunya untuk mengisi form evaluasi untuk memberikan masukan apa saja sih yang kurang dan lebihnya webinar ini. Jadi untuk teman-teman bisa langsung mengisi link yang tertera di chat box. Jadi boleh banget kalian kasih saran ke kita mengenai kurang dan lebihnya, terus mungkin materi apa yang bisa kita bawain di webinar selanjutnya. Jadi untuk teman-teman bisa langsung klik link yang ada di chat box, dan untuk panitia mungkin bisa dibantu untuk memberikan link absennya. Jangan lupa untuk menyertakan screenshot ya sebagai bukti kehadiran, karena nanti akan diberikan e-sertifikat melalui email pribadi masing-masing. Disilahkan untuk mengisi link evaluasi dan absensi terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih banyak untuk kepada partisipan yang sudah mengisi link evaluasi dan absensinya. Tidak terasa ternyata kita sudah ada di penghujung acara ya, tapi tidak perlu berkecil hati ataupun bersedih, karena akhir bukanlah suatu perpisahan, namun adalah pembuka pertemuan selanjutnya. Saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Evi Rahmawati, juga kepada Kak Amalia, yang sudah berkenan memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Saya ingin mengucapkan juga terima kasih banyak kepada Bapak Gunawan, juga kepada Pak Sahid atas kehadirannya pada webinar ini, juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan hikmat, dengan kooperatif juga. Terima kasih banyak atas kehadiran dan dukungannya. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian acara hari ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Saya Nadira Ahmalia Ananta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada peserta diperkenalkan